Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, nama saya Khairul Imam, mata kuliah pengantar makro. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi saya tentang kebijakan fiskal. Sebelum mempresentasikan materi saya, yaitu kebijakan fiskal, yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Posma Sariguna Hutasoid. Ya, langsung masuk ke materi saya, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam suatu negara. Ya, di sini ada tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, dan yang terakhir meningkatkan laju investasi. Masuk ke jenis-jenis kebijakan fiskal. Di sini jenis-jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada ekspansif. Ekspansif sendiri yaitu kebijakan jenis ini biasanya diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Yang kedua, kontraksional. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, di mana kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun, hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Kemudian ada komponen di dalam kebijakan fiskal. Komponen di dalam kebijakan fiskal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebijakan pajak. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polisi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi.
Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Dan kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang harus dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Kemudian ada dampak kebijakan fiskal dalam bisnis. Kebijakan fiskal terkadang juga berdampak pada operasional bisnis yang sedang Anda bangun. Misalnya, dengan kebijakan peningkatan pajak. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan ini, ada baiknya Anda melakukan perencanaan finansial pada bisnis Anda dengan pembukuan yang benar dan sesuai standar. Kemudian ada kebijakan fiskal dalam menghadapi COVID-19 ini. Di sini pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal sendiri, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota untuk mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dan dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19 ini. Perlindungan sosial atau social safety net dan insentif dunia usaha APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan
dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh. Di samping itu, pemberian insentif fasilitas pajak pertambahan nilai yang berdampak COVID-19. Dan Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk elektronik katalog. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah ucap, mohon dimaafkan, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.